Halo teman-teman aset bangsa sekalian dimanapun berada. Seperti sudah banyak informasi yang beredar di berbagai media sosial bahwa hari ini pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 dilaksanakan sidang pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi terkait perkara nomor 114 PUU 20 2022 tentang pengujian materi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait sistem pemilu. Nah, hal ini sebenarnya dari Aset Bangsa sendiri sudah sejak lama ingin berkomentar terkait hal ini, terkait sistem pemilu proporsional daftar terbuka atau sistem pemilu proporsional daftar tertutup. Hal ini tentu menjadi penting sebagai pemilik suara sah pada pemilu 2024 mendatang untuk menyadari setiap bagian teknis yang akan berkonsekuensi terhadap suara kita ke depan. Dan hasilnya seperti yang sudah kita ketahui, MK tidak mengabulkan gugatan untuk mengganti sistem pemilu legislatif sebagaimana dimohonkan dalam perkara tersebut. Dengan ini pemilu legislatif pada tahun 2024 mendatang akan sama persis seperti pemilu 2019 yang lalu. Artinya tetap menggunakan sistem proporsional dan proporsionalnya pun dengan proporsional daftar terbuka. Artinya boleh mencoblos daftar caleg atau kemudian mencoblos partainya juga sah gitu dengan penghitungan Seinleg murni. Nah, yang menjadi catatan menarik pada sidang MK tersebut adalah terdapat satu hakim MK, Prof. Arief Hidayat, yang tidak sependapat atau berbeda pendapat atau disebut dengan dissenting opinion terhadap perkara ini. Prof. Arief menilai bahwa permohonan pemohon harus dikabulkan untuk sebagian. Ia menyampaikan alternatif sistem pemilu proporsional terbuka terbatas dan ia katakan bisa saja menjadi pertimbangan untuk diterapkan pada pemilu 2029 mendatang. Ini tentu menjadi catatan yang menarik. Meski begitu, bagi Aset Bangsa ID sendiri, publik harus tahu mengenai topik pembicaraan ini karena tidak hanya berkaitan dengan kepentingan elit, namun pada dasarnya ini menjadi kepentingan kita bersama sebagai warga negara yang menginginkan adanya sirkulasi pergantian elit dengan sistem yang efektif dan efisien. Kenapa efektif dan efisien yang saya ucapkan? Karena pertama teman-teman, kita harus kembali mengingat bahwa sejarah membuktikan sistem pemilu tersebut mampu membuang suara sah yang kita salurkan, yang kita telah berikan secara cuma-cuma. Misalnya pada tahun 2009 sebesar 18,31% suara sah hilang. Kemudian pada tahun 2014 sebanyak 2,4% suara sah yang kemudian terbuang sia-sia. Puncaknya pada tahun 2019 7,9% suara sah itu terbuang sia-sia. 7,9% pada pemilu 2019 itu sama jumlahnya dengan 13 juta pemilih. Luar biasa tentunya. Namun karena ada parliamentary threshold sehingga kemudian suara itu menjadi terbuang sia-sia. Pembicaraan mengenai parliamentary threshold ataupun kemudian presidential threshold dan segala macamnya akan mungkin kita bahas di waktu yang lain. Namun catatan pentingnya bagi Aset Bangsa ID, kita sebagai pemilik sah suara di negeri ini pada pemilu yang akan datang juga harus memperhatikan bagian-bagian teknis yang menjadi perbincangan hangat. Jangan merasa itu hanya mungkin merupakan dinamika elit saja, bahwa apapun yang kemudian didasarkan pada dinamika tersebut ternyata berdampak pengaruhnya terhadap diri kita. Suara yang terbuang atau nanti kemudian calon yang kita anggap baik yang sudah kita pilih tidak terpilih, atau kemudian partai yang kemudian mengusung jargon ideologi atau jargon kemudian visi misi yang kita ungkapkan tidak terpilih, tentu itu menjadi konsekuensi dalam sistem demokrasi itu tidak main-main. Artinya ada kesia-siaan dalam aspirasi sebagai hak konstitusi yang kita miliki. Untuk itu, dalam video ini mari kita kupas lebih jauh sebenarnya apa sih sistem proporsional terbuka, sistem proporsional daftar tertutup, kemudian dalam beberapa penerapannya ada juga yang dikenal dengan mix up electoral system. Mix up electoral system ini mungkin salah satu bentuknya itu yang disampaikan oleh Prof. Arief Hidayat tersebut pada sidang MK tersebut. Jadi campuran antara proporsional daftar terbuka dengan proporsional daftar tertutup misalnya. Pada tahun 2004 misalnya kalau teman-teman ingat itu dilaksanakan sistem terbuka misalnya
tapi kemudian berdasarkan nomor urut. Jadi penentuan kursi terhadap caleg yang akan terpilih itu berdasarkan nomor urut misalnya. Dan nomor urut itu ditentukan atau ditetapkan oleh partai begitu. Nah, itu misalnya contohnya proporsional terbuka atau tertutup. Pada dasarnya kedua model ini pernah diterapkan di Indonesia. Jadi dari kita merdeka 1945 hingga hari ini sebenarnya pada dasarnya kedua sistem ini sudah pernah kita terapkan. Misalnya pada pemilu 1955 hingga pemilu 1999 kita menerapkan proporsional daftar tertutup. Fakta bahwa membuktikan PNI waktu itu memperoleh suara terbanyak atau keluar sebagai pemenang. Hingga berikutnya 71, 77, kemudian 82 hingga 97 itu pemenangnya Golkar begitu. Barulah kemudian pada tahun 1999 PDIP keluar sebagai pemenang. Nah, namun 2004 kemudian 2019 hingga ke depan kita akan menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka. Walaupun 2004 itu ada catatan, itu disebut dengan proporsional daftar terbuka terbatas begitu. Nah, sementara 2019 itu para pakar sepakat menyebutnya hingga 2024 itu proporsional terbuka. Lalu apa saja sih kelebihan ataupun kekurangan dari proporsional daftar terbuka dan proporsional daftar tertutup ini? Mari kita lihat. Pada proporsional tertutup misalnya kekurangannya itu dari beberapa ahli itu mengatakan mengandalkan oligarki dan nepotisme. Tidak ada kedekatan calon dengan pemilih, calon kurang aspiratif, pendidikan politik berkurang. Namun tentu ada kelebihan dari sistem proporsional tertutup ini. Mari kita lihat. Pada sistem proporsional tertutup, kelebihannya ada pada mampu menekan politik uang dan korupsi politik, parpol sebagai kekuatan gagasan, kemudian menguatkan tanggung jawab partai politik, kemudian mudah menilai kinerja partai politik. Nah, itu kira-kira kelebihan maupun kekurangan dari proporsional tertutup. Proporsional tertutup ini kita hanya memilih partai politik saja, jadi tidak memilih orang perorangan. Semuanya itu berdasarkan kepada partai. Lalu bagaimana dengan proporsional daftar terbuka? Apa kelebihan dan kekurangannya? Kekurangan pada proporsional daftar terbuka ini adalah ongkos politik tinggi, korupsi, kolusi sistematis. Kemudian kontestasi politik jadi liar dan liberal. Kemudian tidak ada standar kualifikasi pencalonan. Kemudian parpol minim gagasan, terjadi deparpolisasi. Kemudian kelebihannya, legitimasi kuat calon lebih dekat dengan pemilih, menghapus nepotisme, kemudian legitimasi kuat, kemudian menguatkan sistem perwakilan di DPR. Karena mesti ingat bahwa proporsional dengan daftar terbuka ini, rakyat atau konstituen itu memilih langsung wakilnya. Jadi ada daftarnya di surat suara itu, bisa dicoblos langsung kalau kemudian mazhab atau perilaku memilihnya adalah orientasi kandidat. Artinya kita bisa memilih langsung siapa orang yang kita kehendaki untuk menjadi wakil kita begitu. Meski kemudian kita merasa bahwa kita belum memutuskan siapa yang akan menjadi wakil kita, kita juga bisa mencoblos partai. Jadi akumulasi suaranya nanti masuk kepada partai untuk kemudian dihitung menggunakan senlik murni. Lalu kenapa kemudian sering terjadi perdebatan atau kemudian tuntutan dari masing-masing penggugat terkait sistem pemilu proporsional terbuka atau sistem pemilu tertutup? Rata-rata alasannya mengacu kepada pemaknaan dari pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Beberapa pakar merasa bahwa pemaknaan dari pasal ini tentu adalah kita hanya memilih partai politik saja. Namun bagi pendukung proporsional terbuka, bahwa dengan memilih kandidat tidak menciderai makna peran dari partai politik itu sendiri. Sehingga perdebatan ini terus muncul. Lalu bagaimana sih sebenarnya kita bisa menemukan sistem pemilu yang terbaik untuk kita? Dalam hal ini saya ingin mengutip pemikiran Profesor Ramlan Surbakti, Guru Besar Ilmu Politik. Jalan satu-satunya untuk menyusun suatu sistem pemilu yang sederhana tetapi konsisten mencapai tujuan yang telah ditentukan adalah menyerahkan perumusan ini
kepada suatu tim akademisi dan ormas sipil. So, apapun itu keputusannya, beberapa catatan penting dari Aset Bangsa ID adalah dinamika sebelum pemilu 2024 harus kita kawal bersama. Jangan sampai pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi tidak dilaksanakan secara demokratis. Bahwa untuk menuju pemilu 2024, demokratisasi perlu kita kawal bersama. Itulah teman-teman Aset Bangsa sekalian video kali ini. Saya harap teman-teman Aset Bangsa sekalian tetap update dan mengikuti kita. Subscribe channel YouTube kita Aset Bangsa ID, kemudian follow Instagram kita Aset Bangsa ID dan TikTok kita Aset Bangsa ID. Ikuti terus perkembangan pemilu dan politik di Indonesia ini, karena anak muda sebagai aset bangsa, kita sebagai mayoritas pemilih, kitalah yang memiliki hak untuk menentukan siapa wakil kita di parlemen nanti. Terima kasih dan sampai jumpa.